Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang ketiga mengenai faktor-faktor kerusakan dan manfaat sumber daya alam. Faktor kerusakan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Nah, faktor alam ini meliputi apa saja? Yang pertama ada gunung meletus, yang kedua ada banjir, ketiga ada angin topan, keempat ada tsunami, dan yang kelima ada kekeringan. Kemudian faktor perbuatan manusia, yang pertama menggunakan air terlalu berlebihan, yang kedua menggunakan energi listrik terlalu banyak, yang ketiga membuang sampah yang tidak dapat diurai, yang keempat polusi udara, yang kelima emisi karbon dari pesawat terbang, yang keenam produksi kertas secara besar-besaran, yang ketujuh pembuangan alat-alat elektronik, yang kedelapan penebangan pohon secara liar. Selanjutnya manfaat sumber daya alam. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan energi adalah elemen dasar yang perlu untuk kelangsungan hidup manusia. Air bersih dan udara segar adalah kebutuhan dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Tanah mendukung pertanian dan produksi pangan, sementara energi, baik dari bahan bakar fosil, energi terbarukan maupun nuklir, merupakan sumber daya vital untuk menggerakkan industri, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk pembangunan infrastruktur dan industri. Sumber daya alam seperti kayu, batu, pasir, dan mineral digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan proyek konstruksi lainnya. Selain itu, bahan baku alam juga diperlukan dalam industri manufaktur untuk memproduksi barang konsumsi, mesin, peralatan elektronik, kendaraan, dan masih banyak lagi. Tanpa sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan industri akan terhambat. Yang ketiga, menjadikan sumber energi. Sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomasa menyediakan energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemanasan, transportasi, dan kegiatan industri. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup. Sumber daya alam juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Hutan menyediakan habitat untuk flora dan fauna, serta berperan dalam menjaga siklus air dan menjaga kualitas udara. Sumber daya alam seperti lahan basah dan terumbu karang juga menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies dan berperan dalam menjaga kualitas ekosistem. Yang terakhir, berkelanjutan ekonomi dan sosial. Sumber daya alam menjadi basis ekonomi bagi banyak negara dan komunitas. Eksploitasi sumber daya alam melalui sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga dapat mencegah kelangkaan sumber daya dan memperkuat berkelanjutan sosial. Terima kasih pembahasan dari sumber daya alam yang terakhir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.